Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama nggak jemput ibu negara. Volume 2, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Bab 3108. Berburu angsa sepanjang hari, memanggil angsa untuk mematuk matanya. Bab 7816 sampai bab 7820. Seseorang menggema, itu benar, jika patung Buddha perunggu asli yang dibuat pada tahun Xuande dinasti Ming bernilai setidaknya 1 atau 2 juta, bagaimana bisa dibeli hanya dengan 300.000? Dia adalah Ma Ye di ibu kota. Orang lain berkata, industri barang antik saat ini tidak lagi menguntungkan seperti ketika Jing Cheng Ma Ye yang terkenal pertama kali debut. Bahkan jika Jing Cheng Ma Ye keluar sendiri, itu akan sulit membuat kesalahan besar. Seseorang langsung berkata, ya, benar, di era Pak Ma, informasinya terbatas dan bahannya kurang. Masyarakat awam mengambil barang-barang baik yang diturunkan dari nenek moyang mereka tanpa menyadarinya, hanya perlu membawa uang tunai dan kupon makanan serta berjalan-jalan, dan mereka bisa menghasilkan banyak uang. Kita bisa mendapatkan porselen tempat pembakaran resmi dari dinasti Ming dan Qing dengan harga murah, dan bahkan bunga biru dan putih berkualitas tinggi dari dinasti Ming dan Qing, dinasti Yuan. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa di desa-desa sekitar ibu kota, bahkan ada banyak bunga yuan berwarna biru dan putih di piring yang digunakan oleh para wanita tua untuk memberi makan anjing mereka. Panci aluminium untuknya di era itu. Dia akan mengambil panci itu dan melarikan diri. Takut Anda akan menyesalinya. Tapi apa yang Anda tukarkan dengan panci aluminium besar bahkan mungkin akan dilelang hari ini? Bahwa saya tidak dilahirkan di era itu. Kalau tidak, saya akan menjadi kaya dan membuka museum. Chen Yufei mengirim pesan suara saat ini. Bergema, ya, benar. Industri barang antik kita tidak seperti dulu. Ini telah memasuki era informasi 20 atau 30 tahun yang lalu. Di era informasi, siapapun dapat mengetahui beberapa informasi yang relevan. Bagaimana bisa manajer Zhou menjual barang bagus dengan harga murah? Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, dalam masyarakat saat ini, saya dapat melihat dengan jelas bahwa setiap orang memiliki impian untuk menjadi kaya. Ketika saya membeli perusahaan dengan harga rendah, saya sebenarnya telah melihat begitu banyak kisah kekayaan mendadak yang saya alami. Sudah menggali kuburan leluhurku 8 kali dan menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan harta karun. Dalam hal ini, jangan bilang kamu ingin menjadi rendah. Dia ingin membeli barang bagus orang lain dengan harga murah. Kalau tidak, siapa yang akan menjual 8.800 segel giok nasional di belanja TV? Bukankah semuanya akan dijual kepada orang-orang bodoh yang bermimpi ini? Banyak orang segera, puji, manajer Chen telah tepat sasaran. Pasti manajer Chen, dia benar-benar memahami orang lain.
Sepertinya Nona Song mengusir Zhou Liangyun dan membiarkan manajer Chen mengambil alih Ji Qingtang adalah pilihan yang paling tepat. Level manajer Chen. Saya tidak tahu seberapa tinggi dari Zhou Liangyun. Chen Yufei melihat semua orang memujinya. Dia langsung menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum. Kalian semua sangat memuji saya. Saya juga ingin berbagi sedikit pendapat pribadi dengan Anda, sedikit yang tahu bahwa setelah memasuki era informasi, sangat sulit untuk membeli barang bagus dengan harga murah. Jadi sekarang banyak orang dengan motif tersembunyi mulai berubah pikiran. Karena saya tidak bisa menerima kesalahan orang lain, saya hanya akan membuat beberapa dan membiarkan orang lain mengambilnya. Jadi, segel giok Chuangwo, anggur kekaisaran Qianlong, pena kekaisaran Kangxi, dan ikan kayu Sunzi semuanya muncul, dan mereka semua bodoh dengan impian menjadi kaya. Seseorang segera menggema. Oh, manajer Chen mengatakannya dengan baik, tidak akan pernah ada kekurangan orang bodoh seperti ini di dunia ini. Saya bertemu orang bodoh seperti itu minggu lalu. Saya membeli batu giok senilai 1.800 yuan di toko saya dan menjualnya kepadanya. Harga minimum 4.000 yuan terlalu mahal baginya. Jadi dia berbalik dan menghabiskan 20.000 yuan untuk membeli segel batu giok marmer. Bahkan termasuk ongkos kirim. Barang bodoh itu hanya berharga 200 yuan. Mari kita ngobrol sedikit dan memberikan nasihat yang baik. Kita juga harus belajar dan lebih waspada dan bersiap. Chen Yufei tersenyum dan berkata, semuanya, di lingkungan saat ini, industri barang antik sudah lama menjadi barang bekas di kalangan atas. Mobil juga menjadi lebih transparan. Betapapun curangnya pencuri atau pedagang mobil bekas, akan sulit bagi mereka untuk menipu penjual saat mobil tersebut diambil menjual mobil tersebut. Rolls-Royce menjual mobil yang hampir baru dengan harga Rolls-Royce yang rusak. Tetapi tidak mungkin baginya untuk membeli Rolls-Royce yang hampir baru dengan harga Rolls-Royce yang basah kuyup. Kita membuka toko di Antique Street. Pertama-tama kita harus memiliki kesadaran. Itulah mengapa sangat sulit untuk mendeteksi kebocoran di seluruh industri barang antik. Khawatir ditipu, mobil dan mobil orang mati dengan cincin jiwa dikemas dan dijual ke dealer mobil. Dan selalu ada orang yang ingin mengubah merek segala jenis palsu dan menjualnya kepada kami. Dia sedang berpikir untuk memulai sebuah proyek dengan margin keuntungan 500%. Aneh rasanya tidak ditipu sampai mati. Melihat waktunya hampir tiba, Chen Yufei dengan cepat berkata dalam kelompok, oh, berbicara tentang Zhou Liangyun yang ditipu, orang yang menjual barang palsu datang ke toko kami terlebih dahulu. Saya juga mendapatkan Buddha perunggu. Tapi itu orang tertipu. Saya melihatnya dan melarikan diri. Saya tidak menyangka bahwa setelah dia meninggalkan saya, dia pergi ke tempat manajer Zhou. Setelah mengatakan itu, Chen Yufei menghela nafas dan melanjutkan, saya tidak menyangka itu adalah orang tua. Pria seperti manajer Zhou, sayang sekali saya tertipu oleh penipu seperti itu.
Banyak orang dalam kelompok itu bertanya, "Oh sial, apakah ini benar-benar palsu?" Ya, saya akan mencari video pengawasan. Saya masih menerimanya di ruang VIP saat itu. Seharusnya ada rekaman pengawasan. Saya akan mencarinya dan mengirimkannya ke semua orang. Ingat wajah pembohong dan berhati-hatilah di masa depan. Semua orang mendengar ini tentu saja. Saya tidak sabar untuk mengatakan ini. Lagi pula, makan melon dan makan di video pengawasan berarti Anda benar-benar sudah makan di restoran Michelin. Akibatnya, semua orang mendesaknya untuk segera memposting video tersebut. Chen Yufei sebenarnya sudah lama mendownload video tersebut ke ponselnya. Namun ia sengaja menundanya beberapa menit, lalu mengirimkan video tersebut ke grup. Saya akan mengirimkan videonya. Anda akan segera menerimanya. Tapi harap diingat, video ini hanya untuk penggunaan internal kita sebagai bahan pengajaran negatif. Tapi tolong jangan menyebarkannya keluar. Bersambung.